Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Santai Mania, jumpa lagi bersama saya Raja Host yang suaranya seret dan menggoda. Mari santai sejenak, hilangkan lelah dan stres setelah seharian bekerja. Bersama kami menikmati sebuah cerita dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini hadir dengan sebuah cerita yang dirangkum dari kisah film yang berjudul The Conjuring yang disutradarai oleh Michael Sheffield. Syaitan itu tetap terkutuk dari masa ke masa. Bagi manusia yang menyembah syaitan, maka akan diperbudaknya sampai akhir zaman, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan kami sajikan untuk anda dengan nuansa yang berbeda. Siapkan kopi dan bersandarlah. Kita mulai kisah ini dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang pindah ke rumah baru. Ini namanya David, seorang remaja yang masih berumur 18 tahun. Membawa masuk kotak mainan menuju ke dalam rumah baru mereka. David melangkah berlahan menuju kamar utama. Menaiki tempat tidur, air berbalut dengan karet. Empuknya melebihi dari spring bed yang umumnya kita gunakan. Terlihat wajah David amat sangat bahagia. Namun tiba-tiba setelah kejadian itu, David lebih sering menyendiri, murung dan tanpa banyak bicara. Melihat kondisi David seperti itu, pihak keluarga memutuskan untuk berobat alternatif dengan mendatangkan ahlinya. Ini dia alam muka mereka. Namanya Daddy dan Mary. Mereka sepasang suami istri yang selalu menangani orang gila dan yang kerasukan iblis jahat dalam tubuh manusia. Daddy dan Mary melaksanakan eksorisme terhadap David, yaitu sebuah upacara untuk mengusir setan atau roh jahat. Daddy dan Mary tinggal di rumah mereka selama proses pengobatan berlangsung. Daddy dan Mary sangat heran karena belum pernah ditemukan kerasukan yang seperti ini. Sehingga dalam kesepakatan itu, mereka memutuskan untuk mengundang seorang pendeta lain yang ahli dalam penanganan kasus ini. Ini namanya Arnie, kekasih kakaknya David. Malam itu Arnie menemani David di kamar, kemudian keluar berdiri di jendela melihat pastor datang. Sedangkan di dalam kamar, David terbangun dengan wajah yang sangat ketakutan. Berlahan dia berjalan menuju bak mandi seolah ingin bersembunyi. Suasana sangat mencekam. David bagaikan orang kedinginan dan tiba-tiba jemari tangan terlihat di atas. Dan akhirnya keluarga David, ayah, pastor, Arnie, kakak David, Daddy dan juga Mary masuk ke dalam. Berlahan David bangkit. Dengan sebilas pisau di tangan, dia menyerang ayahnya dan menusuk sang ayah. Daddy memegang David dan membawanya keluar. David tetap berteriak histeris sambil mencakar setiap dinding yang dilewatinya. Dan tibalah saatnya upacara eksorisme dilakukan. Mereka memegang David, Mary dengan kekuatan yang dimilikinya dan kalung yang ada di tangan, menggenggam erat tangan David sambil membacakan mantranya. David berteriak kesakitan dan terus melawan. Badannya seolah-olah patah dan air busa keluar dari mulutnya. Sungguh pemenangan yang sangat memprihatinkan yang terjadi bagi seorang anak remaja seperti ini. Arnie, kekasih sang kakak, merasa kasihan melihat kondisi David dan dia berteriak, "Jangan sakiti dia, keluar, keluar kau." Dan tiba-tiba David meloncat ke arah Daddy dan memukulnya di dada sambil berkata, "Aku akan menghancurkan jantungmu," katanya.
Datanglah Arni dengan memegang erat David. "Ambillah aku, ambillah badanku, dan tinggalkan dia," katanya. "Dia hanyalah seorang anak kecil." Bertataplah mata mereka. Kini iblis jahat itu sudah merasuki badan Arni. He's stable, and not a minor one, I'm afraid. Kita saksikan kegiatan di rumah David dan keluarga besar mereka. Arni dibangunkan sang kekasih hatinya, lalu Arni bermain di luar bersama David di halaman rumah. Saat Arni masuk ke dalam dan tiba-tiba sebuah kotak jatuh dengan sendirinya. Berlahan Arni melihat dan seekor tikus keluar. Berlahan dia terus berjalan, ditemukannya dinding berlobang dengan warna kehitaman. Dan lalu tiba-tiba Arni kini dikuasai iblis jahat itu. Apa yang terjadi pada Arni diketahui oleh Daddy yang sedang terbaring di rumah sakit. Arni menuju rumah kekasihnya. Bruno mengajak Arni untuk minum bir dan berdansa bersamanya. Arni semakin kewalahan melawan bisikan-bisikan iblis jahat itu. Arni terus melawan, dan tiba-tiba di mata Arni seekor serigala ingin menerkamnya. Padahal itu adalah Bruno yang hendak membantunya. Bruno ditusuknya berulang-ulang dan mati di tempat. Kini iblis itu keluar dari badan Arni dan dianya merasa sangat ketakutan. Lalu dia keluar. Sambil berjalan di saat yang sama, seorang polisi lewat dan dia pun diberhentikan. Polisi mengolah tempat kejadian perkara atas kematian Bruno. Arni ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan itu dan dia dimasukkan ke penjara dengan tuntutan hukuman mati. Pada saat pengacara Arni mendiskusikan masalah itu, pacarnya Daddy dan Mary hadir untuk menjelaskan bahwa pembunuhan itu akibat adanya bisikan iblis jahat. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Mereka mencoba untuk terus menjelaskan agar sang pengacara faham. Singkat cerita, sang pengacara pun memberi kesempatan kepada mereka untuk membuktikan secara nyata bahwa Arni benar-benar kerasukan setan pada saat melakukan pembunuhan. Proses persidangan pertama dimulai. Setelah sidang dibuka, dengan tegap sang pengacara Arni berdiri dan mengatakan, "Yang mulia, dalam kasus pembunuhan ini, klienku merasa dirinya tidak bersalah karena atas apa yang dilakukan dia di luar jangkauannya, alias dia dalam keadaan gila atau kerasukan setan." Hakim terkejut dengan wajah yang kusam. Para pengikut sidang semua terdiam dan hakim pun menunda persidangan, menuntut agar pengacara dan kliennya dapat membawa bukti-bukti baru bahwa dia kerasukan. Saatnya untuk mencari bukti bahwa Arni benar-benar kerasukan setan jahat saat melakukan pembunuhan. Sebuah terowongan di bawah rumah mereka dijadikan sasaran pertama. Mary yang memiliki penglihatan batin masuk ke dalamnya secara berlahan, berjalan, dan tiba-tiba seekor tikus keluar. Dia terus menelusuri tempat itu dan dia melihat sebuah benda yang dijaga oleh ratusan tikus. Mary membukanya. Mary sedikit ketakutan, lalu mengambil foto dan keluar. Mereka mendiskusikan mengenai makna dari benda tersebut dengan meminta bantuan dari seorang pastor. Selanjutnya pastor tersebut memberitahukan mereka untuk menemui seorang mantan pendeta
yang banyak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan mistis. Mereka pun mendatangi kediaman mantan pendeta itu. Father Cat. Setelah berbicara di ruang tamu, sang kakek mengajak mereka masuk ke gudang bawah rumah mereka. Mary merasakan aura yang sangat tidak baik di dalamnya. Kakek itu menjelaskan secara detail tentang pemujaan iblis dengan penyembahan darah-darah sebagai syarat utama. Sang pemuja iblis jahat itu melakukan aksinya membakar beberapa lilin sembari membacakan mantra dan berlalu pergi. Di malam yang sama, kita berpindah ke Arnie di dalam penjara, sedang mengepel lantai, dan tiba-tiba dia dikejutkan, lalu berteriak, "Dia ada di sini!" Selanjutnya penjaga datang dan menenangkan Arnie. Daddy mendatangi seorang polisi yang pernah menangani kasus kematian seorang gadis yang merupakan sahabat putrinya saat SMA. Dan putrinya tersebut sampai kini belum ditemukan. Begitu katanya pada tim kami. Waktu dilakukan wawancara, Daddy dan Mary menawarkan untuk memberikan bantuan mencari keberadaan anaknya yang hilang. Dengan imbalan, memberikan pinjaman fotokopi berkas kasus tersebut untuk diteliti, dan mereka pun sepakat. This is not a sideshow attraction. If she is what you say she is, then this shouldn't be your problem, Mr. Warren, right? No way. Forget it. Datanglah mereka ke tempat ditemukan mayat teman putri sang polisi tersebut, dan Mary melakukan aksinya membacakan mantra. Terlihat jelaslah apa yang terjadi. Katie, wait up for that every year since I was 6. Mary mengejar perempuan itu dan hampir saja terjatuh. Lalu sang suami membantunya, dan akhirnya mayat putri polisi itu pun ditemukan. Blood pressure's a little high. You're gonna put it under your tongue. It'll open up the blood vessel. Just glad we could help. Is it? We're not sure. Pulled teeth to get it done the third time. Never would have done it if it weren't for you. Let me know where you're staying. Daddy menerima telepon dari pacarnya Arnie dan memberitahukan Arnie mau bunuh diri. Pastor dipanggil untuk membantu mereka. Begitu juga dengan pengawasan di dalam penjara diperketat. Entah bagaimana caranya, seseorang yang datang memberikan sebuah botol kaca yang berisikan air di dalamnya kepada Arnie. Dan entah untuk apa pula Arnie melakukan ini.
can't go back to hell without one.